Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan melakukan wawancara di salah satu peternakan yang ada di Mojo, Kediri. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Al-Azubi Basyarat Bazidan. Untuk nama sendiri namanya apa ya, Pak? Ini perkenalkan dulu ya, saya bikin ataupun biasa dipanggil orang-orang itu Pak Din atau Kang Din dari peternakan Inggal Saya Farm yang beralamat di Desa Kemuten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk tahun pendirian peternakannya ini tahun berapa, Pak? Kalau awal itu di 2013 saya sudah mulai, tapi dengan jenis ternak yang beda. Saya dulu dari kambing, terus karena tidak ada prospek keuntungan dari kambing, akhirnya saya prospeknya lebih bagus. Untuk komoditas ternak saat pendirian peternakan ini berarti domba itu, Pak? Domba. Kira-kira populasi ternak saat ini ada berapa ekor, Pak? Ya, kalau ternak di sini kurang lebih, karena kan ya ada keluar masuk ya. Iya. Keluar masuk untuk rumah potong, untuk ternak itu kurang lebih 200 lebih. Kurang lebih 200 lebih. Oke. Untuk mitra kerjasama yang dimiliki apakah ada? Ada. Karena kalau untuk peternakan domba, mitra itu wajib. Karena nggak bisa kita punya mitra 10 ataupun 50 orang itu belum tentu kita bisa untuk mencukupi ke supplier ke rumah potong. Karena kebutuhan rumah potong untuk satu rumah potong itu aja per bulan ya 150 sampai 200 ekor untuk satu rumah potong. Itu untuk wilayah Jawa Barat ya. Belum yang di sini. Itu belum warung-warung sate. Terus kayak yang kasih contoh ini kayak sate klatak itu. Itu per hari 50 ekor hari biasa yang dipotong. Itu harus domba, nggak mau kambing. Oke. Untuk jenis dombanya ini apakah lokal atau ada apa saja, Pak? Nah, saya memang berawal dari lokal untuk ngasih contoh ke petani-petani ataupun peternak pemula bahwa kita kan harus upgrade genetik. Karena kita tidak ada kualitas daging juga kan. Video aku Awal dari lokal tak silangkan dengan pejantan yang bagus, pejantan yang genetiknya unggul. Terus nanti setelah lokal kan mau nggak mau kan pasti tergeser. Nah itu terus tak kasih lagi yang namanya komposit ataupun crossingnya ataupun lokal dari kota lain yang pertumbuhan kualitas daging itu lebih bagus daripada lokal. Nanti dengan pejantan yang lebih condong ke pejantan daging, jadi akan lebih dipercepatkan untuk pertumbuhan anakan, terus peningkatan berat badan, kualitas dagingnya pun juga bisa bersaing. Berarti kebanyakan persilangan ya? Persilangan, jadi persilangan saat ini yang paling banyak tak silangkan itu domba crossingan ataupun domba komposit, entah itu dari Jember, pokoknya dari luar kota yang tak kira genetiknya lemah itu tak silangkan kayak dengan pejantan Morino, Jombos, Cross Texel ataupun dengan Bambang. Untuk jenis kelaminnya di sini kebanyakan betina atau jantan? Betina, karena kan di sini mendominasi betina. Satu jantan jenis Cross Texel itu biasa dikoloni dengan 30 ekor betina. Perbandingannya kayak gitu, jadi betina 30, jantannya 1. Dan itu kemungkinan untuk kebuntingan itu sudah di 9 ekor. Untuk umur ternaknya apakah bervariasi atau? Bervariasi karena kita di sini penyedia bibit juga, bibit untuk fattening. Nah, untuk fattening itu usia di 5-6 bulan. Kalau nanti untuk yang siapan koloni dengan itu 8 sampai 10 bulan. Dan
keadaan siap bunting dan bunting. Untuk di farm ini peruntukannya untuk rearing, fattening atau breeding? Di sini itu mencakup semua karena saya berawal dari breeding. Ya. Kalau berawal dari breeding berarti itu mencakup ke semuanya, breeding, fattening, sampai marketing. Ya, ke market juga karena apa? Kalau kita fattening aja berarti kita nggak mungkin ada kegiatan untuk kita koloni. Jadi makanya yang paling bagus itu berawal dari breeding, kita akan bisa mencoba fattening sendiri dari anakan-anakan itu, kita bisa grading sendiri, di grading nanti yang masuk ke daging mana, yang masuk ke ternak lagi mana, kan itu lebih bagus. Jadi nggak fokus ke satu arah gitu. Jadi biar pasarnya lebih luas. Jadi di sini menyediakan untuk kayak buntingan yang dibeli untuk petani, dan nanti dapat untung kayak 2-3 bulan sudah lahiran kayak itu. Terus nanti ada lagi yang untuk sistem pembesaran itu beda dengan bisnis ini. Pembesaran itu kita lebih mencari biar mereka cukup umur, kita ambil lagi untuk kita koloni dengan jantan. Jadi kita berkolaborasi itu dari 3 tempat. Yang daging nanti breednya sudah masuk ke kandang satunya, yang masuk ke breeding setelah kita breeding tadi, yang masuk ke breeding kita masukkan ke kandang satunya dengan pejantan, broadper dan lain-lain itu. Yang di sini rata-rata sudah breeding dan siapan untuk masuk ke mitra. Jadi kalau di sini mendominasi breeding, Pak? Breeding, Oh, ya, di tempat mendominasi breeding. Alasannya memilih breeding itu apa? Breeding lebih nyaman. Oh, lebih nyaman, satu lebih nyaman dengan ini mungkin orang beda ya analisa usahanya karena faktor pakan dan bahan indukan yang kita siapkan itu kan beda juga orang. Mungkin ada orang yang beli indukan itu dengan harga per kilo 100 lebih. Tapi kalau saya kan beli indukan seharga 50 sampai 60 ribu. Daging. Memang harga kita kan harga daging. Sasaran pasar kita memang pasar daging. Jadi ada selisihnya di situ. Seumpama kita punya uang 100 juta, sebetulnya kita bisa dapat 90 sampai 100 ekor. Kalau kita cari yang per kilo 100 atau 110 per kilo itu nanti kan cuma ketemunya sekitar 20 ekor. Dan kelipatan untuk tahun pertama pasti banyak yang 100 ekor tadi. Karena kan untuk breeding kita ngambil kelipatannya kan, dari anakannya. Itu jadi akan lebih cepat breeding. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak keluh kesahnya begitu? Untuk peternakan ini untuk breeding ya. Untuk breeding itu lebih sebetulnya kalau kita memang modal awalnya itu senang. Itu enggak ada. Kalau semakin kita ribet itu semakin kita senang kok. Kayak seumpama beranak malam hari kita nungguin kayak itu kan lebih senang. Dan sebetulnya kalau untuk domba nggak harus ditungguin. Jadi jarang untuk menolong kalau memang nggak ada permasalahan ya. Itu tahu-tahu pasti sudah ada jempe, pasti sudah ada jempe. Karena dia itu basicnya koloni ya. Koloni. Dia itu kalau ada yang mau melahirkan kayak ngerti sih. Semua menyingkir. Nah, nanti kalau setelah jempenya lahir, itu ada 1 atau 2 ekor itu yang bantu. Makanya kalau sama lihat di sini ada jempe aja ya, ada indukan, ada pejantan kan aman-aman aja. Karena mereka lebih sifat koloninya itu lebih bagus daripada kayak kambing. Kalau kambing kan enggak. Kambing itu anaknya diinjek aja, kalau kita belum pukul dia belum pergi kayak gitu. Untuk jumlah kandang di sini berapa? Jumlah kandang atau keluasan kandang? Jumlah itu ya kalau terhitung, kalau di sini cuma satu untuk kandang di sini satu, cuma di mitra-mitra kan banyak. Kalau tinggal saya sendiri itu terbagi jadi 3 tadi. Kalau di sini untuk model kandangnya itu? Ini di sini model kandang koloni. Dan kalau koloni sebetulnya kalau memang kita mampu besar itu nanti juga ada kandang yang berbeda. Kandang untuk isolasi, untuk jumlah-jumlah yang butuh perawatan.
Untuk ukurannya kandangnya ini berapa? Nah, kalau untuk ukuran kandang sini full total itu 21 kali 32 meter. 21 kali 32. Kalau untuk ukuran per Sekat, ekor, nah, untuk sekat yang untuk koloni itu saya memakai ukuran 3 kali 4. 3 kali 4. Untuk Itu 20 ekor betina, 1 jantan. jantan. Kalau untuk yang fattening itu per 1 meter persegi kita isi, kalau masih bahan masih akan di 15 kiloan kita isi 4 ekor per 1 meter persegi. Nanti setelah dia bobot 18-20 itu baru kita kurangi satu-satu karena sedikit bobotnya. Total kapasitasnya berarti berapa? Kalau di total sini Iya. ini kapasitasnya di 300-an. 300-an. Kalau terisi semua 300-an. Kalau per kotaknya itu maksimal Per kotak untuk di sini maksimal dia tak isi di 20 untuk yang tengah. Untuk yang tepi-tepi itu ya bisa di 15 bisa 10 ekor karena tergantung domba. Kalau domba induan itu ya tak isi di 10-an ekor. Kalau di sini untuk jenis pakannya apa? Kita pakannya pakai pakan komplit fit ataupun pakan kering. Itu lebih efektif karena tingkat konsumsi lebih sedikit, meminimalisir untuk tenaga kerja juga. Jadi kayak kasih makan ayam, pagi kasih makan, sore kasih makan, ya selesai. Jadi di dalam 200 ekor atau 500 ekor itu cuma 1 orang anak kandang sudah bisa, sudah mampu, dan itu pun nggak seberapa ribet. Masih banyak waktu-waktu luang mungkin untuk nyukur domba atau bersih-bersih kandang kan masih banyak. Iya. Karena ngasih pakan itu nggak sampai seperempat jam sudah selesai. Untuk pakan dari sini itu apakah ada suplai atau ada Ya, pengolahan sendiri? kita proses sendiri. Nah, kan diusahakan kalau untuk peternak itu kalau kapasitas 50 ke atas kan harus bisa bikin pakan sendiri. Iya. Dan harus ada perhitungan. Contoh aja ya, kalau kita pakai hijauan nanti kosnya ketemu berapa. Kalau kita pakai komplit kayak sini itu ketemu kosnya berapa, dan dari itu kita bisa hitung-hitungan, oh ternyata lebih efektif pakai yang ini. Dan saya hitung dari dulu itu tetap efektif kita pakai komplit yang kering karena konsumsi di 1 sampai 1,5 kilo per hari dengan harga anggap aja di 2.000, berarti kan 3.000 per ekor itu maksimal. Karena banyak yang cuma konsumsi di 1 kilo 8 ton cuma Per ekor? banyak, iya per ekor itu. Tapi kalau rumput kan minimal kita kasih di 4 kiloan. Kalau yang jumbo kan bisa di 6 kilo 7 kilo untuk rumput karena kan kadar airnya kan di 80% untuk rumput. Jadi yang terserap mungkin dalam 1 kilo kan cuma 20, itu pun berupa serat, nutrisi lain kan belum gitu. Karena saya dulu juga pakai rumput hijauan tapi nggak efektif karena biaya saya terlalu besar. Terus tenaga juga membengkak karena untuk membuat rumput itu juga tambah orang lagi dan orang lagi, semuanya kayak gitu. Jadi untuk tenaga lebih banyak. Untuk contoh pengolahan komplit itu Nah, untuk kita lihat per lokasi ya. ya. Limbah apa ya yang ada di lokasi peternakan itu yang bisa dimanfaatkan untuk ternak. Contoh kayak limbah tempat pengolahan tepung tapioka. Itu kan ada limbah singkong kayak gitu. Terus nanti kayak limbah dari jagung. Entah itu pakai janggel jagung, tapi janggel jagung atau tongkol jagung itu harus kita lihat jenis apa jagungnya, karena itu beda, jenis jagung juga beda kadarnya juga beda, kadar protein dan tingkat untuk dicerna rumen itu juga beda. Ada yang kayak jagung perkasa atau apa itu kan nggak bisa tercerna gitu. Lebih keras, tongkolnya itu kan lebih keras, itu nggak bisa tercerna. Kalau yang lebih bagus kayak jagung manis kayak gitu. Jadi limbah kayak padi, bekatul, terus
kulit kopi itu kan untuk kalau biar nggak mudah stres dombanya. Makanya ada kulit kopi. Kita tambah konsentrat pabrikan lah, entah 10% atau 5%. Pembeliannya itu 1 kali per hari apa? Itu enggak setiap itu kan memang saya pakainya pakai itu, jadi memang pagi pakai itu, ya sore pakai itu, jadi nggak pernah pakai hijauan, nggak pernah pakai hijauan sama sekali. Jadi kalau di sini ada proses hijauan itu mungkin ya teman-teman pesen aja, Oh, ada yang pesen untuk dibikinkan silase. Jadi di sini nyuplai pakan itu ke kandang-kandang teman-teman juga yang nyuplai dari sini. Jadi yang sini di tempat produksi, pabrik pakannya di sini. Untuk fat millnya itu jenis dan spesifikasinya apa? Kayak untuk pakan ya. Pakan itu yang penting satu mudah dicerna. Mudah dicerna. Kalau nanti nggak bisa dicerna kita tambahin M4. M4 itu biar dia tambah pencernaannya lebih bagus kok. Terus yang lain-lain itu kayak ya itu lebih efektif itu aja. Terus dari peningkatan berat badan, pertumbuhan cempe itu akan lebih mudah. Dan aman. Untuk security unitnya ini gimana Pak di kandang ini? Untuk keamanannya ya. Iya. Untuk keamanannya mungkin karena kita di desa ya. Itu kalau di sini itu jangankan domba, sepeda motor aja itu depan rumah itu ya aman-aman aja. Mungkin kita lebih kayak mungkin lebih kasih pasang CCTV gitu aja. Jadi untuk mungkin kalau untuk dombanya sendiri untuk kesehatan kita harus menjaga juga. Jadi kalau pelihara domba itu kan setelah kasih makan kan kita harus duduk ya di situ. Itu kita akan tahu kondisi domba. Oh ini kok nggak seberapa mau makan, berarti ada masalah. Jadi, kalau masih ringan-ringan kita bisa injeksi sendiri ya, kayak vitamin, ya, itu masih bisa. Tapi kalau untuk masalah-masalah kayak nanti sampai operasi kayak gini itu kita masih. Kalau untuk biosecurity dan sanitasinya gimana? Sanitasinya kita kan ini ya panggung, Iya. jadi kan untuk kotoran atau apa limbah-limbah itu kan di bawah sini. Dan di bawah sini itu untuk kotorannya ini sudah rebutan semua. Jadi dalam 1 bulan pasti bersih terus di sini. Karena petani kan membutuhkan ini, kayak mungkin kalau lebih bagus lagi kayak nanti bisa dipisahkan antara urin ke skohe. Jadi urinnya nanti kan untuk penyakit lain kan bisa itu. Nah, untuk tanaman itu kan lebih umpama kita bikin produk kan lebih mahal harganya daripada untuk kotorannya yang kohe ini. Kalau kopi kan bisa cuma kita fermentasi buat pupuk kan aja, tapi kalau yang urinnya itu kan banyak lagi kegunaannya dengan jadikan pestisida. Jadi kayak di sini kan ada agrowisata. Nah, itu semua kan pakai bahan-bahan dari tanah. Untuk pembuahan dia juga bikin bio sendiri dari urin, terus untuk pupuk-pupuknya itu dia dari kompos. Dia nggak pernah beli pupuk jadi, nggak pernah kimia.